warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim, mempelajari ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita teruskan kajian kita masih dalam pembahasan bab thaharah. Jadi ada salah satu bab dalam bab thaharah ini yang belum kita bahas, yaitu tentang al-mashu 'alal khuffaini, mengusap dua khuf gitu. Kalau sebahagian orang kota menyebutnya mengusap sepatu, padahal tidak mesti tidak tepat kalau dikatakan sepatu. Karena sepatu yang boleh diusap dan itu merupakan syariat al-mashu 'alal khuffaini bukan sepatu yang kita pakai pada umumnya begitu. Makanya perlu ada penjelasan yang lebih detail terkait dengan al-mashu 'alal khuffaini, yaitu mengusap dua khuf begitu. Jadi sepatu yang bagaimana yang boleh diusap, lalu orang yang dengan syarat seperti apa yang kemudian dia mendapatkan keringanan untuk tidak membuka sepatunya, cukup mengusapnya saja. Jadi mengusap dua khuf ini adalah mengusap alas kaki yang menutupi mata kaki sebagai pengganti basuhan kaki dalam wudu. Jadi sebagaimana sudah kita pelajari bahwa wudu itu kan ada 4 anggota tubuh yang wajib dibasuh. Harus nih. Ada muka, ada tangan, kepala, kemudian kaki. Nah, ada satu kondisi di mana orang muslim boleh kakinya tidak dibasuh. Kakinya tidak dibasuh, tapi cukup diusap sepatu yang dia pakai. Itu namanya syariat mengusap dua khuf. Cuman sepatu yang bagaimana yang boleh diusap, nah ini yang perlu dipelajari. Lalu syarat-syaratnya apa saja sehingga dia boleh mengusap khuf. Lalu kalau mengusap khuf boleh, kebolehan mengusap khuf itu sampai berapa hari? Apakah boleh seterus-terusnya atau ada batasan hari? Nah, yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu didefinisikan dengan jelas adalah makna daripada khuf itu sendiri. Jadi khuf itu, kata ini disebutkan dalam kitab Fiqhul Manhaji, khuf itu adalah al-hidha'us satirati al-hidha'us satiratu lil ka'baini al-masnu'ani min jildin. Khuf itu adalah al-hidha. Jadi al-hidha ini secara bahasa kita nyebutnya sepatu.
Tapi sebenarnya al-hidha ini adalah alas kaki yang menutupi punggung kaki. Itu namanya hidha. Yang disebut sebagai, artinya kalaupun orang nyebutnya bukan sepatu, tapi alas kaki dan bentuknya menutupi punggung kaki, dia disebut hidha. Hidha beda dengan apa yang disebut dengan na'al. Na'al itu sendal. Sendal itu alas kaki, tapi alas kakinya tidak menutupi punggung kaki. Nah, khuf ini harus berbentuk hidha. Hidha itu adalah alas kaki yang menutup punggung kaki. Itu namanya hidha. Jadi dalam hal ini sendal nih nggak termasuk nih, gitu. Sendal tidak termasuk. Nah, tapi kaos kaki masuk apa enggak tuh? Begitu. Kalau dari sisi bahwa dia alas kaki yang menutupi punggung kaki, ya iya. Cuman kan definisinya yang namanya khuf itu hidha as-satirah, sepatu yang sepatu itu menutupi lil ka'baini. Nah, jadi panjang bentuk hidhanya menutupi mata kaki. Jadi hidha menutup punggung kaki. Nah, hidha yang dikatakan khuf adalah hidha yang panjangnya sampai menutup mata kaki. Maka kalau sepatu yang kita pakai itu sepatu pantopel, apa tuh kalau anak sekarang namanya sneakers, gitu ya. Itu kan nggak nyampe menutupi mata kaki, maka tidak disebut sebagai khuf. Jadi khuf itu sepatu dan sepatunya panjang menutupi mata kaki. Jadi kalau sepatu yang nutup mata kaki itu sekarang kayak sepatu security kan gitu. Atau yang paling kita lihat tuh sepatunya JKT48 itu sampai mata kaki tuh gitu. Sepatunya JKT48 kan ya. Misalnya nggak ada tuh artis yang pakai sepatu sampai mata kaki, cuman dia doang sekarang. Dulu ada, zaman dulu ada artis yang kalau tampil di TV pakai sepatu di atas mata kaki. Namanya Haji Malih dulu waktu itu. Haji Malih statusnya sebagai satpam kan ya. Itu sampai mata kaki tuh lewat tuh. Jadi sekarang nggak ada. Sekarang yang ini dia doang itu JKT48 itu. Dia adalah sepatu yang menutupi mata kaki al-masnu'an, yang mana sepatu itu terbuat min jildin, dari kulit. Nah, ini syarat nih bagi sebahagian ulama Syafi'i bahwa alas kaki itu terbuat dari benda kulit, dari bahan kulit. Begitu. Walaupun sebahagian ulama tidak mensyaratkan dari kulit. Kenapa disyaratkan? Kenapa didefinisikan dari kulit? Karena definisi terbuat bahan dari kulit ini adalah khuf yang dipakai oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi dulu Nabi Muhammad khufnya tuh terbuat dari kulit, gitu. Jadi bukan terbuat dari apa sih kalau sekarang tuh? Ya, kain apalah gitu. Kanvas ya begitu. Itu dulu Nabi Muhammad kalau orang nyebut khuf zaman Nabi itu pasti terbuat dari kulit. Karena identitas khuf itu identik untuk alas kaki yang dipakai oleh orang yang melakukan perjalanan jauh. Maka untuk melakukan perjalanan jauh, untuk menunjang kebutuhannya, alas kakinya terbuat dari kulit. Kenapa kulit? Pertama, dia tahan lama. Artinya medan apapun kulit bisa tuh nerobos, kan begitu. Kalau kaos kaki kan nggak bisa kan ya. Kaos kaki jangankan dibuat jalan jauh, keluar masuk rumah aja toto seminggu udah bolong kan begitu. Itu kaos kaki. Jadi kulit itu tahan lama. Kemudian kulit itu bisa mencegah air masuk ke dalam kaki. Nah, itu merupakan bagian daripada inti kenapa syariat khuf disyariatkan. Boleh nggak buka sepatu ya karena air kagak masuk. Kalau air bisa masuk ya nggak usah pakai khuf begitu. Maka wudhu aja kayak biasa. Jadi ini definisi khuf. Al-hidha us-satiratu lil ka'baini al-masnu'atu min jildin.
sepatu yang menutupi mata kaki yang terbuat dari kulit gitu. Atau sejenis kulit yang punya fungsi sama, artinya dia tahan lama, bisa dipakai buat berjalan jauh, sekaligus dia juga bisa tidak tembus air. Itu namanya khuf. Maka kalau melihat definisi ini, kaos kaki walaupun menutupi mata kaki itu tidak masuk kategori khuf, karena tidak bisa dipakai buat berjalan. Begitu. Walaupun definisi khuf adalah kaos kaki pernah disampaikan oleh ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal, dan ini jadi ketetapan mazhab Hambali bahwa kaos kaki itu bagian daripada khuf. Makanya kalau kita sempat pergi umroh atau haji, sempat melihat ada beberapa orang Saudi atau negara lain Timur Tengah yang kebanyakan mazhabnya Hambali, itu kagak buka sepatu tapi pakai kaos kaki. Jadi kaos kakinya diusap. Karena bagi sebahagian ulama mereka Hambali wabil khusus, itu kaos kaki itu masuk dalam kategori khuf. Kalau kita di mazhab Imam Syafi'i kebanyakan kaos kaki bukan khuf. Karena fungsi khuf itu kan menggantikan kaki supaya nggak kena air. Kalau kaos kaki kan nggak bisa, tetap kena air gitu kan. Disiram ya basah juga, walaupun kaos kakinya merek mahal ratusan ribu bahkan jutaan kan gitu. Itu kan kalau kena air ya basah-basah juga gitu. Kecuali kaos kakinya siapa? Spiderman kan barang sama sepatu dia. Kaos kaki sekalian sepatu. Jadi ini yang disebut sebagai khuf begitu. Wahiyya rukhsah. Jadi sepatu atau khuf ini bagian daripada rukhsah, keringanan yang Allah berikan untuk semua orang muslim, baik laki-laki, perempuan, termasuk orang mukim atau juga musafir. Jadi mengusap khuf ini bukan khusus orang yang safar. Orang yang safar boleh ngusap khuf, yang mukim juga boleh ngusap khuf, laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Jadi tidak ada pengkhususan. Jadi khuf ini berposisi sebagai pengganti basuhan kaki untuk semua orang muslim, laki, perempuan, musafir atau bukan musafir, musafir boleh begitu. Nah, cuman ada syarat. Ada beberapa syarat, ada 5 syaratnya. Syarat orang boleh mengushaf khuf ada 5. Jadi kalau definisinya udah, hukumnya udah, dalilnya juga banyak. Dalam sebuah riwayat kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddu'a wa masaha ala khuffaini. Rawahul Bukhari. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya pernah ngelihat Nabi Muhammad buang air kecil, lalu setelah buang air kecil dia wudu, tapi wudunya kakinya kagak dibasahin. Beliau hanya mengusap khufnya saja, kemudian selesai tanpa membuka sepatunya. Jadi syariat khuf dalilnya banyak, dan ini bagian daripada ijma, artinya hampir seluruh ulama ahlus sunnah sepakat. Yang tidak ada kesepakatan dalam masalah khuf itu kaum Syiah Rafidhah. Belum menganggap bahwa tidak ada syariat khuf gitu. Apa syaratnya? Ada 5 syarat. Orang boleh ngusap khuf, syaratnya 5. Yang pertama, ayyul bisa ba'da wudu'in kamil. Dia memakai khuf itu setelah sempurna wudunya. Jadi maksudnya kalau belum punya wudu kagak boleh pakai khuf. Artinya orang beres mandi nih, mau melakukan perjalanan misalnya, tapi setelah mandi bersih-bersih dia kagak wudu, makailah dia sepatu nih, sepatu yang masuk dalam standar kategori khuf tadi, melebihi mata kaki. Jalan kemudian ke bandara atau kemana lah, sampai datang waktu zuhur, dia mau sholat zuhur, mau sholat asar, lalu dia berwudu. Nah, wudu yang dilakukan ini tidak boleh mengusap khuf. Sepatunya harus dilepas. Kenapa sepatunya harus dilepas padahal sepatunya memenuhi kategori standar khuf? Karena waktu makainya dia belum wudu. Gitu. Waktu makai dia belum wudu.
syaratnya yang pertama dia wudhu secara sempurna dulu. Habis mandi sebelum perjalanan dia wudhu sampai kaki. Setelah wudhu sempurna dia pakai baju, dia pakai khufnya. Yang penting selama pakai baju tuh kagak batalin wudhu kan gitu. Nggak megang kemaluan, dia nggak kentut juga. Pokoknya sampai pakai khuf nggak batal wudhunya. Nah, ketika sudah pakai khuf, nanti datang waktu sholat zuhur katakanlah, dia nggak perlu wudhu lagi. Kenapa nggak perlu wudhu? Karena wudhunya belum batal. Tapi kalau di dalam perjalanan wudhunya batal, misalnya dalam perjalanan wudhunya batal, misalnya berangkatnya jam 7, itu berangkat udah wudhu udah beres sempurna, kemudian pakai sepatu berangkat jam 7. Kira-kira jam 10, jam setengah 11, dia bersentuhan dengan lawan jenis, atau dia buang air kecil misalnya, wudhunya kan batal tuh. Maka ketika waktu zuhur datang, ketika wudhu dia tidak perlu buka sepatu, cukup usap sepatu saja. Jadi syaratnya itu bahwa dia makainya setelah dia melakukan bersih, suci, taharah secara sempurna. Begitu. Maka kalau dia pakai itu sepatu sebelum dia bersuci, maka nanti ketika wudhu harus dibuka, itu syaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna satiraini li jami'i mahallil ghusli li jami'i mahalli ghuslil fardhi minal qadamaini. Dia wajib sepatunya itu sepanjang dia pakai, sepatunya nggak pernah ngelorot. Sepatunya terus-terusan menutupi bagian wajib wudunya. Bagian wajib wudunya dari ujung kaki sampai mata kaki. Maka tidak boleh ada kejadian dia turunin sepatunya atau sepatunya kelepas salah satunya, nggak boleh. Jadi sepanjang waktu itu dia harus tetap tertutup, begitu. Maka itu kalau kemudian ada orang yang kebuka begitu, kan sering ya ada orang yang kadang-kadang keliru, wudunya pakai khuf tapi sholatnya dibuka, itu batal tuh. Ini dia wudu nih, wudunya ngusap sepatu khuf, ngusap sepatu. Cuman pas lagi mau sholat dia rasa ribet, sepatunya dibuka. Nah, itu kan batal tuh. Berarti kan basuhan kakinya ada di sepatu. Pas sepatunya dibuka, ya basuhan kakinya jadi kagak ada. Berarti wudunya nggak sah. Maka syarat yang kedua, sepanjang waktu itu dia harus sepatunya tuh harus menutup bagian wajib mata kaki. Dia tidak boleh terbuka, begitu. Yang ketiga syaratnya ayyamna'a nufuzal ma'i ilal qadamaini. Yang ketiga, sepatu yang dia pakai haruslah mencegah masuknya air ke dalam kaki. Jadi artinya secara sederhana tidak boleh bolong. Kagak boleh bolong, kagak boleh tipis. Karena kalau tipis air nyerap, kalau bolong air masuk. Dia harus sepatunya itu sepatu yang bisa mencegah air masuk ke dalam kakinya. Makanya dari awal didefinisikan khuf itu sebagai alas kaki yang terbuat dari kulit. Kalaupun dia bukan kulit, dia punya fungsi yang sama seperti kulit, yaitu tahan dipakai untuk perjalanan dan dia tidak tembus air. Maka kalau kaos kaki ini kan definisi ini syarat ini nggak masuk kaos kaki. Makanya mazhab Syafi'i kaos kaki bukan khuf gitu. Karena dia tidak bisa menahan air untuk masuk ke dalam kaki. Jadi yang pertama dia pakai setelah wudu secara sempurna. Yang kedua menutupi bagian wajib wudu, mata kaki nggak boleh melorot. Yang ketiga harus terbuat dari bahan yang kuat menahan air, tidak tembus air. Yang keempat ayyakuna qawiyaini yumkin tatabu'ul masyi alaihima yauman wa lailatan lil mukim wa salasata ayyamin bilayalihinna lil musafir. Yang keempat harus terbuat dari bahan yang kuat, dipakai untuk berjalan seukuran perjalanan sehari semalam
atau 3 hari 3 malam. Sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Jadi sehari perjalanan tuh kalau dikonversi menjadi jarak, itu kata ulama sehari itu orang bisa melakukan perjalanan selama 8 farsakh. 8 farsakh. 8 farsakh itu kira-kira 45 kilometer. 40. Jadi pernah ada ngukur, ulama pernah ngukur maksimal orang melakukan perjalanan sehari itu maksimalnya jalan kaki 45 kilometer. 45 8 farsakh. Kalau 3 malam bagi musafir berarti 45 kali 3. 45 kali 3 berapa tuh? 45 90 135 gitu. Jadi sepatu ini kuat dipakai perjalanan selama 45 km bagi orang yang mukim. Kalau bagi musafir wajib terbuat dari bahan yang kuat dipakai perjalanan selama 135 km 3 hari. Gitu. Maka kos kaki nggak masuk. Sepatu apalagi? Apa namanya? Sepatu sneakers kalau yang abal-abal yang dijual 40.000 di pinggir jalan mah juga nggak kuat tuh. Itu 5 jam juga diajak lari bolong tuh kan gitu. Jadi harus kuat. Karena ini fungsinya mengganti basuhan kaki. Nah, basuhan kaki diganti posisinya sama ini, maka dia harus kuat dipakai berjalan jauh. Kemudian yang kelima, ayyakuna tahiraini. Sepatunya ini terbuat dari benda yang suci. Walau kana min jildin maitatin qad dubir lamma marra min anna jildal maita yutharu bidibang. Walaupun kalau terbuat dari kulit bangkai, maka pastikan kulit bangkainya sudah disamak dan dia dari kulit bangkai yang memang bisa disamak. Ada kulit bangkai yang tidak bisa disamak. Waktu belajar taharah sebelumnya tentang najis kita udah lewat ya. Jadi kalau dari 5 syarat, pertama makainya harus dalam keadaan suci, udah suci sempurna dia pakai. Yang kedua menutupi mata kaki. Yang ketiga kuat tidak tembus air. Yang keempat bisa dipakai berjalan seukuran 8 farsakh 45 km bagi mukim, 135 km bagi musafir. Yang kelima terbuat dari benda suci. Kalau dia terbuat dari kulit hewan yang tidak suci seperti kulit babi dan kulit anjing, kan ada 2 ya. Jadi seluruh kulit bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Kalau kambing sembelihan kurban itu disembelih secara syar'i, kulitnya bukan najis, suci. Ini kalau ada hewan yang dibunuh, dimatiin dan tidak untuk dikonsumsi, matinya tidak disembelih, atau memang matinya karena sebab berkelahi atau karena sebab kecelakaan jadi bangkai. Ketika jadi bangkai, kulitnya itu juga tidak bisa dimanfaatkan karena najis. Tapi kulit yang najis ini masih bisa kemungkinan jadi suci kalau disamak, ditanning, digosok pakai air garam, gajinya dibersihin, dijemur, jadi itu namanya kulit disamak. Nah, seluruh kulit samak hewan yang bangkai, kulit bangkai hewan itu bisa disamak dan jadi suci kecuali 2. Kulit anjing dan juga kulit babi. Alasannya udah kita jelasin di pertemuan sebelumnya bahwa kulit bangkai ini kenapa anjing dan babi kulitnya tidak bisa disucikan dengan disamak? Karena anjing dan babi najis bukan karena bangkainya. Dia najis karena dia anjing, karena dia babi. Itu yang disebut dengan istilah najis aini. Ada singa nih.
Singa suci, singa kalau lagi hidup suci, kita pegang nggak megang najis, nggak ada masalah. Kalau bisa mah begitu, itu nggak apa-apa. Maksudnya itu bukan najis. Tapi ketika singanya mati jadi bangkai. Kenapa jadi bangkai najis? Karena dia mati. Jadi dia jadi najis karena dia mati. Kalau dia hidup nggak najis, dia suci. Ini namanya apa? Najisun aridha, najis aridi, najis karena sebab hal yang terjadi, yaitu karena kematian. Kalau hewannya tetap hidup, ular tetap hidup, itu suci. Kapan dia najis? Kalau mati, gitu. Jadi dia jadi najis gara-gara dia mati. Kulitnya bisa dimanfaatkan, disamak dulu. Nah, anjing itu najis bukan gara-gara dia mati, tapi hidupnya juga najis. Babi najis karena apa? Bukan karena dia mati, dia hidup aja najis. Dia najis karena dia babi, gitu. Najis aini, begitu. Itu namanya apa namanya? Kulit yang disamak bisa jadi suci kecuali kulit anjing dan kulit babi. Maka kalau sepatu dia nih memenuhi syarat kategori khuf, sepatunya menutupi punggung kaki, artinya nggak ada yang bolong begitu, kemudian panjangnya menutupi mata kaki, tapi terbuat dari kulit babi, ini nggak bisa jadi khuf. Yang jadi khuf adalah sepatu menutupi punggung kaki, panjangnya menutupi mata kaki, terbuat dari benda yang kuat tidak tembus air, bisa dipakai berjalan jauh, dan terbuat dari benda suci. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah mengusap khuf. Kalau ada bolongan tapi bolongannya buat tali, Ustaz, boleh apa enggak? Kalau bolongannya untuk tali, kayak pernah kita lihat di apa namanya? Sepatu yang ada di film apa tuh waktu itu? Ada film kayak apa? Angling Dharma ya. Dulu ada film Yoko tuh gitu. Yang soundtracknya siapa yang nyanyi tuh? Siapa lupa tuh, Bibilong tuh siapa? Itu kan ada lobang tuh, sepatu khufnya ada lobang, tapi lobangnya buat tali. Kalau lobangnya buat tali nggak ada masalah. Ini yang jadi masalah kalau lobangnya lobang bolong begini, itu nggak boleh itu. Itu mengusap khuf syaratnya. Kemudian setelah syaratnya, masa berlaku ngusap khuf tuh berapa hari? Masa berlaku ngusap khuf itu sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Artinya kalau masa ini sudah lewat, dia wajib buka sepatu, wudhu lagi secara sempurna sampai kakinya, baru dia pakai sepatu lagi. Kapan ini dihitung? Dihitung sejak hadas pertama. Gini ngitungnya. Ada orang mau melakukan perjalanan, dia bersih-bersih, dia mandi yang rapih, kemudian dia wudhu. Wudhunya sempurna sampai kaki. Setelah dia wudhu sempurna sampai kaki, kan dia pakai khuf tuh. Katakanlah dia makainya khuf jam 7 pagi, habis sholat subuh jam 7. Nah ini pas make belum dihitung tuh. Mulai hitungan sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir, hitungnya bukanlah pas lagi make, hitungnya sejak hadas pertama setelah make. Dia pakai sepatu nih, udah nih kan suci sebelumnya pakai sepatu. Terus dia jalan, zohor enggak batal, wudhu enggak batal, sholat pakai wudhu yang tadi pagi sebelum pakai sepatu. Terus sampai asar enggak batal, maghrib enggak batal, batalnya malam karena dia tidur. Maka dihitung sehari semalam tuh sejak batal itu, sejak hadas pertama. Hadasnya jam 12 malam. Maka hitungan sehari semalam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir itu mulanya sejak jam 12 malam. Maka ketika jam 12 malam dia batal, bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi subuh nggak perlu buka sepatu, nggak perlu, karena masih boleh dia wudhu secara biasa, lalu kakinya cukup diusap. Kapan dia buka patu? Dia buka patu jam 12 malamnya, karena hitungannya sehari kalau dia mukim. Kalau dia musafir hitungannya 3 hari. Jadi hitungan sehari atau 3 hari itu mulainya sejak hadas pertama setelah make. Jadi bukan ketika make hitungannya.
kan gitu. Jadi pertanyaannya kapan berapa masa aktif orang boleh musab khuf? Sehari semalam bagi musafir, bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Kapan hitungannya dimulai? Hitungannya dimulai sejak hadas pertama. Sejak hadas pertama setelah make. Jadi pas make belum dihitung. Artinya kalau dia make khuf, sejak dia make dia tidak pernah berhadas sampai 2 hari, ya 2 hari dia nggak usah buka. Kapan bukanya? Bukanya itu ya sehari setelah dia berhadas gitu. Jadi karena hitungannya itu hadas pertama. Jadi kita kasih contoh lagi lah. Orang mau safar nih, mulai safar hari Senin. Setelah setelah subuh dia bersih-bersih, wudhu secara sempurna. Hari Senin tuh, Senin pagi dia make. Dia musafir nih, 3 hari 3 malam kan berarti batasannya. Maka ketika dia make belum dihitung. Jadi hitungannya kapan? Sejak hadas pertama. Nah dari mulai subuh pakai sepatu sampai besok subuh lagi dia kagak berhadas, karena terus berjalan, nggak tidur juga, nggak megang kemaluan, nggak menyentuh lawan jenis, juga nggak kentut misalnya begitu. Itu Selasa pagi belum berhadas, berhadasnya pas hari Rebo pagi, nah gitu. Rebo pagi dia berhadas, baru mulai dihitung tuh. Jadi sejak hadas pertama hari Rabu pagi, maka dia wajib lepas nanti 3 hari kemudian. Kemis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu pagi dia baru boleh buka dan wudhu secara sempurna. Begitu. Itu masa aktifnya. Jadi masa aktifnya sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Dihitungnya mulai hadas pertama, bukan sejak make, tapi mulainya sejak hadas pertama setelah memakai khuf. Begitu. Lalu bagaimana teknisnya? Yang wajib dalam khuf itu adalah mengusap bagian atas. Jadi tangannya dibasahin. Wudu kayak biasa, muka dibasahin, tangan dibasahin, kepala diusap. Lalu pas sampai bagian kaki, tangannya basah, usap bagian atas sepatu. Seluruh bagian sepatu bagian atasnya, bagian bawah enggak. Jadi dari mulai atas begini nih. Ini kalau ini sepatu diusap, ini tangannya basah, diusap begini. Seret. Nah, lalu bagian yang di atas mata kaki usap juga ke belakang, begitu. Jadi dari mulai ujung begini. Sebenarnya tangannya 2 bagus nih. Jadi tangan kanan ujung sepatu nih, gitu. Ini tangan kanan di sini, ini sepatu nih. Ini tangan kanan di depan. Nah, tangan kiri itu ngusap bagian sininya, gitu. Jadi ketemu tuh. Nah begitu tuh. Jadi tangan kanan begini, tangan kiri di belakang tuh, bagian belakang mata kaki tuh. Begitu. Bagian bawahnya enggak. Jadi seluruh bagian zahir dari sepatu keusap. Bagian zahir tuh bagian atas sama bagian belakang mata kaki sampai awal tumit. Makanya ngusapnya pakai 2 tangan. Tangan kanan bagian ujung kaki, ujung sepatu sampai atas, sedangkan tangan kiri ngusap bagian belakang, kaki kanan kaki kiri begitu. Nah karena kaki kanan kaki kiri beda kaki, maka usapannya 2 kali, dalam arti ngambil airnya 2 kali. 1 kali ngambil air buat kaki kanan, 1 kali ngambil air buat kaki kiri. Tapi ini diusap bukan diguyur gitu ya. Kalau diguyur kan sama aja kayak wudhu. Justru pakai sepatu tuh biar kagak guyur, jadi cukup diusap. Tangannya aja basah kemudian ngusap. Begitu. Itu caranya. Tanggung nih. Apa yang membatalkan mengusap khuf? Yang membatalkan mengusap khuf yang pertama, khufnya copot. Lagi jalan begitu. Ini belum berhadas dia. Udah rapih wudhu kemudian pakai khuf, dia jalan. Lagi jalan kemudian sepatunya nyangkut kebuka, udah batal tuh. Maka ketika terbuka dia harus ulang lagi. Wudhu lagi kayak sempurna sampai kakinya diwuduin, habis itu dia pakai lagi. Jadi kalau dia kebuka itu sepatu, 1 atau 2-duanya khufnya batal. Maka orang yang sholat gitu juga tuh. Wudhu di bandara sepatu kagak dibuka.
Tapi pas sholat dibuka, batal itu wudunya itu. Karena bagian kaki itu ada di sepatu. Pas sepatunya dibuka ya berarti dia belum basuh kaki ini. Harus ulang itu. Gitu. Jadi kalau mau ngusap pakai khuf, sholatnya juga begitu. Gitu. Nggak bisa Ustaz, sholat pakai sepatu ribet. Ya kalau gitu buka dari wudu. Jangan pas wudu dipakai, sholat dibuka. Gitu. Jangan setengah-setengah. Gitu. Kalau mau pakai sekalian, kalau mau buka sekalian. Itu yang pertama. Jadi batal ini mengusap khuf, artinya batal sewudu-wudunya. Dia harus ngulang dari awal wudunya. Wudunya batal semuanya ketika sepatunya kelepas. Satu. Yang kedua, masa aktifnya selesai. Masa aktif mengusap khuf tadi sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Kalau masa itu selesai, ya udah dia wajib buka wudu lagi secara sempurna. Kemudian yang ketiga adalah hadas besar. Jadi kalau hadas kecil mah nggak batalin, hadas kecil ya udah hadas kecil tinggal wudu, cuman wudunya nggak usah dibuka sepatunya. Tapi kalau hadasnya hadas besar, wajib tuh dibuka. Jadi ketika perjalanan misalnya dia keluar air mani misalnya, atau penyebab hadas besar kan 6. Pertama keluar air mani, yang kedua berhubungan badan, yang ketiga haid, 4 nifas, yang kelima melahirkan, 6 kematian. Ini yang biasa terjadi bagi orang yang pakai khuf itu kan 2, berhubungan badan sama mengusap, berhubungan badan sama keluar air mani, atau haid bagi perempuan. Kalau terjadi keluar air mani, maka dia wajib mandi. Mandi itu kagak boleh pakai sepatu, harus dibuka sepatunya, dialiri begitu. Lagi juga kan kalau mandi pakai sepatu ribet. Kan ya. Jadi itu namanya pembatal mengusap khuf, batal 3. Pertama sepatunya copot. Sebenarnya bukan copot, semua kejadian yang membuat air tuh bisa masuk ke dalam air. Air bisa masuk ke dalam kaki. Entah kakinya copot atau melorot, terbuka, sobek, bolong, apapun itu membatalkan khuf gitu. Yang kedua, masa aktifnya selesai. Tadi masa aktif dari mulai musafir 3 hari 3 malam, mukim sehari semalam. Yang ketiga, hadas besar. Ketika terjadi hadas besar, maka dia harus buka sepatunya, mandi janabah. Karena mengusap khuf ini hanya pengganti kaki pada wudu. Mandi tidak bisa digantikan dengan khuf. Begitu tentang mengusap 2 khuf. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Baru insyaallah kita bahas tentang sholat nih. Insyaallah minggu depan bahas tentang sholat, tentang kewajiban sholat, hukuman apa bagi orang yang bagi orang yang meninggalkan sholat. Karena dalam fikih Syafi'i, orang yang ninggalin sholat itu hukumannya dieksekusi, kan gitu. Kalau dia masih yakin sholat wajib, dieksekusi sebagai bentuk hukuman. Masih muslim dia, cuman dihukum mati begitu. Karena kan orang yang tidak mengerjakan sholat hilang kehormatannya. Orang itu masih terhormat di mata syariat selama dia menjalankan haknya Allah. Sholat itu haknya Allah. Ketika hak Allah tidak dijalankan, orang gak punya kehormatan lagi. Makanya kemarin pas bahas tayamum, salah satu hal yang membolehkan kita tayamum, airnya cuman ada untuk minum. Kita sih gagal lapar, cuman teman kita nih haus nih. Cuman teman kita orang yang gagal sholat, mending wudu, biarin dia kehausan mati nggak apa-apa, daripada kita nggak wudu. Kan begitu. Itu ada 5 makhluk yang tidak punya hak asasi sebagai makhluk. Salah satunya orang yang ninggalin sholat. Begitu. Insya Allah kita bahas di minggu yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup tentang mengusap khuf ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari apa yang tadi disampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ada pertanyaan? Ada nih? Enggak. Artinya kalau ketahuan ada najisnya itu kagak batalin khuf.
cukup diusap-usap aja. Jadi sama kayak kita wudu. Nih kita wudu nih nggak lagi pakai sepatu nih, kita wudu. Kalau pas lagi kita wudu kejatuhan tai burung, batal gak wudu kita? Nggak batal. Ya cuman tangan kita jadi bersihin. Khuf juga sama. Jadi khuf itu kalau ketempelan najis ya tinggal dikesrek-kesrek aja. Yang penting najisnya hilang. Ini yang jadi larangan kalau sepatunya terbuat dari najis, gitu yang jadi larangan. Kalau sepatunya terbuat dari benda suci boleh, cuman ketempelan najis, ya najisnya tinggal dibuang. Khufnya mah nggak batal. Jadi nggak usah wudu, nggak usah ngulang buka sepatu, nggak. Jadi najisnya dihilangin, udah jalan lagi kayak biasa. Sama sebagaimana kita wudu, pas lagi wudu jalan kejatuhan tai burung, wudu kita nggak batal. Tai burungnya aja yang dihilangin, dicuci begitu. Oke? Ada lagi tentang khuf? Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada apa? Ya. Tadi kan prosesnya itu kan cuma diusap ya. Ya. Apakah sepatunya itu harus kelihatan basah gitu setelah dari usapan kita, atau misalnya nggak merata gitu basah? Enggak. Yang namanya usap itu kan tidak membasahi. Usap itu hanya menyapu. Menyapunya dengan tangan yang basah. Yang penting tangan kita sudah mengcover seluruh bagian zahir khuf, itu sudah cukup. Walaupun kagak kelihatan basah. Yang namanya menyapu emang kagak bakal kelihatan basah dan gak mungkin membasahi. Karena yang namanya membasah itu menggosel, membasuh. Sedangkan sepatu ini dimashu atau diusap. Diusap itu tidak membasahi. Yang penting tangannya basah dan usapannya menyeluruh kepada bagian zahir. Bagian zahir itu tadi ya, seluruh bagian yang kelihatan kecuali yang di bawah telapak kaki. Itu bagian batin, nggak mesti diusap. Tapi kalau mau usap ya nggak apa-apa. Cuman yang wajib itu bagian yang zahir, bagian yang atas. Selama usapannya menyeluruh untuk bagian zahir, sah itu mengusap khufnya walaupun tidak terlihat basah begitu. Oke? Ada lagi? Apa lagi? Yang tentang materi sebelumnya, bagian tubuh yang dari makhluk itu. Ya. Yang terlepas kan kemarin itu najis. Ya. Nah, waktu di mesin itu kan kadang suka ada kucing. Ya. Ya, jadi bagian tubuh makhluk yang terlepas dari badan yang hidup, badannya masih hidup, bagian tubuhnya terlepas, itu kaidahnya itu najis tuh. Tapi dikecualikan bagi bulu. Kenapa bulu dikecualikan? Bulu atau rambut dikecualikan? Karena bulu itu bagian yang tidak menyakiti kalau terlepas, berbeda dengan anggota tubuh lain. Tangan, buntut, kuping, apalagi itu kalau kepotong tubuhnya kesakitan. Tapi kalau bulu tidak sakit badannya. Maka kata sebahagian ulama Syafi'i, bulu dikecualikan. Karena kan masalahnya sakit itu, ini kalau kita baca lebih jauh lagi, karena sakit itu ternyata ada bagian ruh yang tersakiti dari anggota tubuh. Jadi pas kepotong bagian ruhnya juga ikut kepotong. Jadi bangkai itu, jadi najis. Tapi kalau rambut tidak ada bagian ruh yang sampai masuk ke situ. Makanya pas dia digunting makhluk nggak pernah kesakitan. Artinya bulu yang berserakan itu dikecualikan bagi sebagian ulama Syafi'i. Apalagi kita nih. Kita tinggal di kampung desa yang banyak hewan suci itu yang berkeliaran. Contoh paling ini sih kucing. Kalau bagi orang yang ngurusin di taman safari, monyet tuh kan ya, yang megangin monyet. Kalau kita bilang bulu termasuk yang najis, badannya najis semua tuh. Yang kagak enak kalau dia megangin yang banyak bulunya apa sih? Ya, apalah gitu. Jadi bagian tubuh yang terlepas dari badan yang hidup itu kaidahnya najis, kecuali bulu.
Karena bagi sebagian ulama dikatakan bulu itu tidak menyakiti hewannya atau tidak menyakiti si badannya ketika dia terlepas. Berbeda sama jari, buntut, kuping, apapun itu yang nempel dan dia kesakitan kalau terlepas gitu. Oke, jadi bulu-bulu ini dikecualikan. Apalagi kita tinggal di negara, di daerah yang banyak berkeliaran kucing-kucing itu. Oke, ada lagi? Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang, masuk bab sholat insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.